Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffles Dirian Saputra, NPM 24020018. Saya merupakan mahasiswa Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mekanisme dan teknik security arsitektur. Langsung saja ke videonya. Agenda pembahasan: pengertian sistem terdistribusi, pengertian security pada sistem terdistribusi, ancaman keamanan pada sistem terdistribusi, mekanisme security pada sistem terdistribusi, teknik security pada sistem terdistribusi, arsitektur keamanan sistem terdistribusi, implementasi security pada sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi berkembang pesat dan digunakan secara luas dalam 1. Cloud computing, 2. Internet banking, 3. E-commerce, 4. IoT, 5. Pendidikan, dan 6. Kesehatan. Komunikasi dan pertukaran data dilakukan melalui jaringan komputer. Ancaman keamanan yang mengintai yang pertama yaitu pencurian data, penyadapan jaringan, malware, akses ilegal. Jadi diperlukan mekanisme dan teknik security untuk menjaga keamanan komunikasi, keamanan yang baik, melindungi data, dan menjaga sistem tetap stabil dan aman. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama menyelesaikan tugas mulai dikembangkan tahun 1960-an untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Setiap komputer dapat berbagi data, sumber daya, dan layanan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam pengolahan data. Contoh penerapan yaitu 1. Cloud computing, 2. Internet banking dan e-commerce, 3. Sistem client server, 4. Internet of Things atau IoT, 5. Sistem database terdistribusi. Tujuan security pada sistem terdistribusi: yang pertama, kerahasiaan, menjaga data agar hanya dapat diakses pihak yang memiliki izin menggunakan enkripsi atau autentikasi. Kedua, ketersediaan, memastikan layanan dan data tetap tersedia kapan saja bagi pengguna yang berhak mengaksesnya. 3. Integritas, menjaga keaslian dan keutuhan data agar tidak berubah secara ilegal saat disimpan maupun dikirim. 4. Autentikasi, verifikasi identitas pengguna dan pengaturan hak akses terhadap data, layanan, dan sumber daya sistem. Ancaman keamanan sistem terdistribusi: serangan jaringan dan data. Yang pertama itu malware, kedua sniffing, 3. MITM, 4. DOS atau DDoS, 4. Keyword dropping, serangan akses dan identitas, phishing, SQL injection, unauthorized access, spoofing, dan terakhir brute force. Ancaman keamanan sistem terdistribusi. Yang kedua ada data theft, pencurian data, pengambilan data penting secara ilegal, data pribadi, data perusahaan atau informasi rahasia. Kedua, insider threat, ancaman dari dalam organisasi, pegawai yang menyalahgunakan akses, membocorkan data, menghapus file penting, menyalahgunakan hak akses. Yang ketiga, penanganan yang diperlukan, enkripsi, autentikasi, firewall, dan kontrol akses menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko serangan pada sistem terdistribusi. Mekanisme security pada sistem terdistribusi. Enkripsi data, mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, firewall dan SSL atau TLS. Firewall menyaring lalu lintas jaringan. SSL atau TLS mengamankan komunikasi data melalui internet. Yang ketiga, authentication, memverifikasi identitas pengguna, login, OTP, sidik jari, dan mengatur hak akses ke sistem.
Yang keempat, IDS dan IPS backup. IDS mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. IPS memblokir serangan. Backup memulihkan data bila terjadi kerusakan. VPN dan MFA, Virtual Private Network, membuat koneksi lebih aman di internet publik. Data terenkripsi, melindungi privasi. 2. Multifactor Authentication, MFA, lebih dari satu metode login, yaitu password, OTP, sidik jari, dan lain sebagainya. Token Authentication, kode keamanan tambahan via SMS, email, aplikasi autentikasi. Teknik security, IDS dan IPS. IDS, Intrusion Detection System, itu mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan, memantau lalu lintas jaringan secara real time, memberikan peringatan jika ditemukan ancaman, membantu akses mengetahui adanya hacking, malware, akses ilegal. IPS atau Intrusion Prevention System mendeteksi sekaligus mencegah serangan secara otomatis, langsung memblokir aktivitas berbahaya, melindungi dari malware, virus penyusunan jaringan, meningkatkan keamanan sistem secara proaktif. Arsitektur keamanan sistem terdistribusi, layer jaringan, firewall, VPN, IDS, IPS, dan enkripsi data untuk pengamanan lalu lintas serta mencegah akses ilegal. Layer database, autentikasi, pengguna backup data, enkripsi database, pengaturan hak akses data penting. Layer aplikasi, authentication, authorization, access control untuk melindungi dari malware, SQL, injection, phishing, hacking, dan lain sebagainya. Cloud computing itu kontrol akses, enkripsi data, firewall, dan sistem monitoring aktivitas pengguna untuk proteksi data cloud. Implementasi security pada sistem terdistribusi, internet banking, OTP, SSL, TLS, MFA untuk melindungi akun dan transaksi, data terenkripsi agar tidak mudah disadap. Internet of Things, autentikasi perangkat, enkripsi komunikasi antar perangkat, mencegah perangkat asing untuk masuk ke jaringan. Cloud storage, enkripsi data, autentikasi pengguna sebelum akses, backup data untuk mencegah kehilangan akibat kerusakan sistem. E-commerce, HTTPS, dan payment gateway, aman, enkripsi, password, dan data pembayaran, sistem autentikasi pengguna. Jadi, kesimpulan dari materi tadi adalah sistem terdistribusi terdiri dari komputer terhubung yang bekerja sama menjalankan layanan melalui jaringan. Risiko keamanan yang ada, pencurian data, penyadapan jaringan, malware, akses ilegal. Mekanisme teknik security yang digunakan, enkripsi, authentication, firewall, VPN, IDS, IPS, dan multifactor authentication, MFA. Arsitektur keamanan diterapkan pada layer jaringan, aplikasi, database, dan cloud computing. Implementasi nyata ditemukan pada internet banking, cloud storage, IoT, dan e-commerce. Dengan keamanan yang baik, kerahasiaan dan data terjaga, komunikasi terlindungi, kepercayaan pengguna meningkat. Saran, keamanan pada sistem terdistribusi harus ditingkatkan karena ancaman cyber semakin berkembang dari waktu ke waktu. Teknik serangan semakin canggih dan beragam. Pengguna dan pengolahan sistem perlu memahami pentingnya keamanan data, selalu menggunakan mekanisme security yang sesuai dan up to date, melakukan update dan patch sistem secara berkala,
menerapkan monitoring dan audit keamanan sistem secara rutin. Nah, dan tujuan akhir sistem berjalan dengan aman, stabil, dan terhindar dari berbagai serangan cyber. Mungkin cukup sekian materi dari saya tentang mekanisme dan security arsitektur sistem terdistribusi. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.